Podcast lagi. Yaudah. Siap banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kawan-kawan yang ngedengerin. Ketemu lagi sama kita Wiasa Project. Another segment of After School. Hari ini kita kembali akan ngobrol-ngobrol bareng 4 kawan. Ada 5 malah hari ini. Bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan tema jenis-jenis manusia, jenis-jenis orang yang nyebelin dan layak disiram air panas. Oke, hari ini kita mulai floornya dari Bah Kelly. Halo. Bah, gimana Bah? Ya. Coba. Malam ini kita pengen ngobrol yang lebih santai aja sih. Santai. Ini sehari-hari lah. Ngobrol sehari-hari. Kalau biasanya kan suka sosok macem betul ya. Ini obrolan sehari-hari yang kita bikin macam betul lah. Kita bikin Iya. macam betul. Ini sebetulnya karena apa ya, menjelang akhir tahun. Kehidupan itu lagi di ujung-ujung kepenatan sebelum nanti kita mungkin ada sedikit cuti ya. Iya. Iya, cuman Jadi ini pengen PPKM sebenarnya level 3 nanti. Hah? 24 sampai 2 Januari apanya? PPKM-nya. Nambah lagi. Seluruh. Enggak, tar ada orang dalam. Oke. Nah, ini kita lagi pengen, kadang-kadang kan kita punya semacam kemarahan, kekesalan, kekecewaan. Terlalu jauh. Emosi yang bertingkat. Terlalu jauh. Iya, ya kadang-kadang lu pengen ngutuk aja sih, Iya. ya kan. Pengen ngehujat aja gitu. Pengen ngehujat dan ya kita pengen berbagi aja sih kayak malam ini sebenarnya pengen ngobrolin jenis-jenis manusia yang layak dikutuk. Iya. Layak di Ini yang general ya. yang general Yang ada di sekitar kita. ada di sekitar kita Pasti selalu ada. dan mungkin tentu juga Personal ini ya. Aturannya gimana nih? Boleh nyebutin nama nggak? Oh jangan. Jangan. anjir. Demi kemaslahatan Wiasa Project. Kalau jadiin contoh bisa boleh nggak? Nggak nyebutin orang tapi misalnya contohnya si ini gitu, nggak boleh gitu. Jangan. Jangan juga bang. Berarti gua diem nih seharian. Lebih ke Definisinya kali. Si A yang diidentifikasi atau yang didefinisikan sebagai gitu kali ya. Iya, misalnya kan kalau temen gue pernah cerita kayak orang yang kalau pakai motor bising gitu kan, yang knalpot gegerungan ya kan. Orientasi hidupnya naon. Naon gitu. Kenapa sih lu harus naruh identitas lu di knalpot kan? I feel you bro. sebenarnya? I feel you. Maksud gue kayak Selalu ada itu ya. Gue banget. Selalu ada nggak sih? gue sering banget nemuin. Selalu ada Oh ya. enggak, dan gue dulu orang itu. Nggak, tujuannya apa lu dulu kayak gitu? Ya, kita pengen tahu Jack motivasi mana naon sih bahwa gegerungan. Lu tuh butuh perhatian atau apa? Ya, enggak, kalau perhatian mungkin enggak ya. Apakah termasuk yang nggak diakikahin waktu kecil dia? Bukan enggak dikain, kurang ditetein. Enggak. Mungkin juga sih ya, tapi enggak. Tuh, jadi gue punya motor Fish Air zaman dulu. Oh F1 F1ZR. Fish Air. Must to have item tuh ya kayaknya zaman kita sekolah. Iya, SMA. padahal gue orang yang enggak Yang suka. ada stiker absolutely apa? Ada stikernya tuh. Gue yang warna merah. Bukan, itu tambahan stikernya. Iya, biasanya kan Iya. F1ZR pasti ada stiker absolutely apa sih? Iya. Tahu kan Bang ya? Kayak semacam inilah. Kalau Mercy itu Brabus gitu. Oh, Ada tuh itu stiker nih. kayak stiker template untuk F1ZR tuh. enggak. Ya pokoknya gue sebenarnya bukan orang yang suka yang alik gitu, juga nggak suka. Cuman entah gue dibohongin atau gimana ya. Cuman ketika lu ngorek motor itu harus dibarengin sama knalpot yang bagus. Oh. Nah, untuk beli knalpot yang bagus, gue harus ngeluarin kocek yang nggak sedikit lagi tuh.
akhirnya diambil jalan pintas, ngebobok. Oh itu tuh dibobok. Jadi bobok tuh ini ya apa silencernya di dalam. Iya, di dicopot. dicopot. Tujuannya supaya keluar si apa namanya angin keluarnya nggak ketahan, Pak. Tanpa hambatan. Oh, ini jadi masalah speed sebenarnya. Dongengnya, narasinya. Ini lagi-lagi dongeng ya. Sebenarnya ngaruh nggak real ke speed motornya itu? Mungkin tanya sama orang yang beneran ngerti, gue nggak ngerti. Itu aja mungkin nggak sinkron ini. Kecepatan dengan suara kan nggak lucu itu. Oh iya. Suaranya nggak ada itu. Suaranya kenceng, berisik, tapi Kalau di film motornya tuh mungkin back sound itu. Ya kan kita lihat sekarang mobil-mobil canggih tuh, mobil sport itu. Lamborghini misalnya sering kita lihat kan. Knalpotnya kan rombeng semuanya. Iya. Karena emang untuk mengimbangi itu kalau menurut gua ya. Iya, Dengan iya. penjelasan Jaka maksudnya. Tapi gua nggak benci sama orang punya Ferrari kok. Oh, oke. nggak ada isu. Enggak, buat gue pribadi gue juga nggak suka, beneran. Gue sampai yang punya mobil itu pun gue nggak seneng suara knalpotnya. Maksud gue apa sih? Kayak ya itu kurang ditetein menurut gue waktu kecilnya. Jadi ya. Tapi itu gue dulu alasannya Tapi itu. saat lu ada di fase itu pasti psikologisnya beda dong, rasanya beda dong. Enggak, jujur gue sendiri keganggu sebenarnya. Oke. Cuman gue nggak punya pilihan, katanya nih motor bakal ngebut kalau knalpotnya begitu. Oke. Nah, gue pengen ngebuktiin tesis yang lain yang di sebelah sana karena ada motor teman gue memang knalpotnya nggak berisik, nggak seberisik knalpot gue, cuman harganya gila, geng, di zaman itu. Jadi gue nggak sempat membuktikan dengan knalpot Ya, itu. untuk gitu. anak sekolahan berat lah ya. Berat. Gue suka suara knalpot yang sing gitu, yang yang melengking gitu, bang, nggak yang waratet, nggak yang kayak gitu. Iya. Nah kalau gue pribadi nih kenapa gue keganggu? Karena gue tuh tipikal orang yang lebih banyak keganggu sama suara sih Iya. dibanding sama yang Itu ganggu sih, nyat, beneran. Kalau gue punya ini pengalaman mendeklarasikan untuk benci ya sama bising suara kayak gitu pas punya anak. Itu. Setengah mati kan tuh nidurin bocah kan. Udah, gue kena itu. Baru lelap sebentar, lewat kan. Di Purinda pengen baca koran gue, tetangga gue pengen gue bacok waktu itu gara-gara gitu. Iya, karena Serius? itu. Beneran? gegurungan dia pakai motor. Jam 2 malam, geng. Anjing mabuk Ulang lu. tahun. Oh ulang tahun. Jadi yang gegurungan. Harusnya lu kalau ulang tahun kan disiram, Jack. Itu- Pakai bensin. Iya. Itu harusnya. Damn. Kalau nggak tembok tuh knalpotnya. Iya. Ya itu. Alik. Itu gue ngerasain banget itu. Makanya gue tadi bilang gue ngerti apa ini Kelly karena soal anak tadi. Iya itu. Parah, geng. Alik itu. Zaman-zaman begadang itu kan punya bocah Alik. kecil. Alik, bos. Gemblung. Pencapaian terbesar tuh anak bisa tidur. Wih. Itu kayak menang Nobel, nyet. Wah, itu bener aja gelut aja. Udah ya. Ya itu, Kel. Setuju tuh. Iya. Gila. Ya itu contohnya sih. Gue nggak tahu. Itu kan kalau dari gua gitu ya. Kalau Apalagi? Ada lagi nggak? gue itu dulu deh. Ada lagi sih. Tapi gue pengen denger yang lain-lain dulu biar lebih ini kali ya. Muter dulu ya Mu ya. Gimana Mu? Iya, coba nih kita mau dengar. Bang Dan. Jadi ini ya kita sepakat ya yang pengguna knalpot super berisik di jalan raya gitu Ini ya. kita berarti kan mau gambarin spesies bukan nama orang kan berarti. Bukan, Iya. bukan. Jadi pengguna Makhluknya knalpot apa? berisik di jalan raya motivasi hirupna naon kan gitu Jangan ya. jalan raya aja. Itu Oh kan, dimanapun. ya kan apalagi masuk pemukiman. Justru Itu itu lebih bahaya. ngeri, Mo. Iya. Enggak kayak gue nih gini ya. Gue kayak misalnya gini. Gue lagi naik motor. Itu tuh kalau di terminal tuh ada orang yang suka manggil gini. Woi gitu. Iya, Atau iya. sopir angkot ke temannya gitu. Itu gue aja kaget gitu loh. Karena gue segitu ininya sama suara Iya, gitu ya. iya. Ini lebih tiba-tiba weng gitu kan. Iya. Nah, on sih siapa gitu. Ntar kadang kita suka nikmatin juga apa di Fatmawati ntar tiba-tiba Iya ya, gue sering di sini ketemu ya, yang gitu-gitu. Iya. Terus kayak lagi bawa motor lu kayak agak kaget kalau gue gitu sih. Jadi makanya gue kenapa ya orang-orang ini gitu loh, maksud gue. Terus kalau mereka bersamaan, ramean ya, itu tuh gua menyimpan memori gua tuh kalau gak geng motor, yang rame dengan suara bising motor itu. Iya. Kedua kampanye Orde Baru. Oke. Nyet. Wah. Sama satu lagi ada Supporter konvoy. itu, iya. Konvoy. San Mori supporter termasuk gak? Madrid, ya. San Mori termasuk gak? Mereka mah ngebut, pengen boker semua kan. Ya kalau nyari perhatian ya udah utama lah itu. Maksudnya anak
kalau masih anak-anak gue masih agak paham ya, cuman Iya. kalau ketika udah makin gede deh, ya cara satu-satu yang menjelaskan itu jadi logis ya kurang ditetein waktu kecilnya. Tahap oralnya lepas. Iya. Kalau kata Freud ya. Oke, itu tadi yang pertama. Nih, yang kedua nih, Kak Dans. Nah, Kak Dans kan suka unik. Paling nih. dinanti nih. Kak Dans. Jeng Ayo jeng dong. jeng jeng. Gue tuh gak suka sama orang baik yang berusaha untuk tampil badung. Ya, ini orang baik anjing gitu. Ya. Tapi berusaha keras untuk terlihat nakal. Aduh, saya jadi Contoh, referensi nih contoh orangnya. kasus. Ya orangnya baik gitu. Gak dalam keadaan apa gitu. Misalnya dengan penampilannya, bahasanya dibuat seperti senakal mungkin gitu. Pada baik orangnya tuh. Iya. Karena itu merusak Merusak? konsep pencitraan, Waduh, kampanye, komunikasi, itu kan. Dimana biasanya kan kita berhadapan dengan Tetap di kasusnya roots tuh ya. orangnya. Tetap di roots. Enggak, ini gue belum nyambung sih. Tapi udahlah ya. Kain sih karena memang. Asik. Enggak, beneran kan? Mungkin anjing. Gue tuh iri itu maksudnya. Pengen nyiram orang kayak gitu tuh. Iya. Ini udah baik gitu. Ngapain sih lu sok-sokan nakal gitu? Iya. Sok-sokan badung. Ini mungkin karena ada konsepsi ini Kak, konsepsi bahwa para gadis tuh senangnya bad boy. Itu. Gue tidak membicarakan ini laki-laki atau perempuan. Ini udah makin mengkerucut berarti. Iya, maksud gue bisa Saya aja nggak suka perempuannya nih. juga kan. Perempuan yang baik sebenarnya. Bukan bisa aja perempuan, berarti bukan perempuan juga. Gue tidak ngomong itu. Ya baik. Iya. Tidak ada asosiasi gender di sini. Jangan bias. Gak bisa Pak. ngomong kan kalian anjing kan? Karena kan terbiasa kita orang jahat. Oh itu Baik, itu orang jahat berusaha untuk baik kan? itu peraturan selanjutnya, kita nggak ngejelasin gender ya. Nggak juga sih, nggak masalah juga. Enggak, kalau gue ngeliat Nama lu malah takut gua pengen political incorrect. pengen Nah itu orang yang gua benci itu. pengen Ini apa namanya, ngedalamin kayak, karena kan gini, kalau kita pakai kata sifat kayak orang baik dan orang yang apa tadi tapi apa? Iya orang baik yang Tampil orang baik badung. yang berusaha keras terlihat nakal. Oh, anak Nah, baik. nakal dalam definisi ini tuh apa bang? Bayangannya takutnya kan kita punya persepsi berbeda. Apakah minum misalnya gitu, ataukah salah satunya? Penampilan lah paling gampang. Penampilan sama bahasa. Ya maksud gue penampilan tuh maksudnya apa nih? Ini kan ada di tongkrongan kita ada orang yang emang bahasanya halus. Oh bahasa Iya, ngomong iya. kasar Kan, gitu. gitu. Oke. Biasa aja diterima juga kan di tongkrongan. Biasa Tidak ada masalah. aja kalau kita Nah, ini mah. ada yang berusaha banget gitu. People unlimited kita. Biar kelihatan bahwa nakal gitu. Biar nakal lu bener-bener Bronx gitu. Iya. Terus Enggak, ini, itu ini nyambung nggak? Selalu punya cerita kenakalan yang lebih dari yang lainnya. Nyambung nggak? Misalnya kita ngobrol cerita itu orang baheula kieu orangnya baheula gitu. Ya menyamakan itu. Meskipun jadi- kadang-kadang false kan kayak misalnya. Tapi levelnya kan ditingkatin tuh biasanya karena Enggak, bukan justru kelihatan baiknya itu karena itu dia Oh. ada kesalahan dalam frekuensi. Misalnya, iya gue juga dulu Badung misalnya, balik sekolah tuh jam 8 gitu. Kan biasa aja gitu sebenarnya Iya, jam iya, 8 mah kalau gue nggak balik 3 hari gitu misalnya. bener. Tapi jam 8 kalau anjing kenapa nakal gitu. Iya. Gitu kan, mau untuk mengimbangi cerita kan maksudnya kan? Iya. Enggak try to fit in kali orang kayak gitu. Try too hard to fit in. Try so hard ya. Try so hard to fit in. Sampai akhirnya jadi awkward. Males ya. Awkward banget. Iri sebenarnya. Lu pengen kayak gitu? Ayam bagul gitu. Keren aja udah baik kenapa kudu melihatkan bahwa dia nakal. Enggak, berarti kan esensinya bisa jadi tadi lawan jenis bisa jadi suka yang kayak gitu. Mungkin Yang kedua penerimaan di komunitas mungkin kan dia tuh. try so hard to fit in tadi. Oh, saya juga tahu nih mungkin ini tipe-tipe anak-anak pondok indah tapi bergaya gembel gitu. Oh ya, I see. Bedanya nakal dengan gembel ya. Oh, beda. Enggak aja. Enggak nyambung. Kalau dia nongkrong bisa makan di warteg bareng gitu. Enggak, itu bukan jadi masakan kan nakal makan di warteg. Oh iya. Benar. Makan di pecel ayam pinggir jalan nggak nakal. Enggak lah. makan di warteg terus kabur nakal itu ya. Itu mah anjing. Eta mah Oh malu, enggak. goblok. Tapi ada yang nakal. Makan di angkringannya habis itu mahal. Orang yang kan itu bakal jadi apa? Ya itu. Jadi jobidar. Iya sih. Jobidan pernah makan angkringan.
Oh, gua pernah punya ini bang. Mau masuk banget kayak barang nih. Gua nggak tahu kenapa. Jadi awal-awal gue masuk di dunia per NGO-an gitu ya, gue tuh kayak ngelihat ada banyak orang yang berusaha ngerepresentasiin. Rebel. Iya. Rebel. Dengan cara Kiri itu seksi. semacam itu, mau yang kayak dia bikin tulisan terus ngirim fotonya itu sambil minum gitu. Terus kayak Itu maksudnya. itu kan. Itu udah langsung kayaknya udah ketemu nih frekuensi. Orang Ya masih udah. nyari contoh ya. Ini yang kayak gitu, yang Iya, kayak iya, misalnya iya. Rebel. ikut. Padahal gue tahu anak ini Iya. cute. Oh. Dan gak ada masalah karena dia rebelnya di kepala juga cukup sebenarnya menurut gua, nggak perlu dibikin Simbolik ya. kayak visual gitu ya, maksudnya kayak kieu pisan tah eta anak teh foto apa sih, lu kalau ngirim tulisan terus media ada Iya. ininya Ada di online tuh. boilerplate-nya lah. Iya. Ada boilerplate tuh kayak Haikal adalah bla Oh bla bla iya, gitu kan. ini kayak seru juga. Padahal nulis Asik. ya. Nah, Padahal nulis ya. iya enggak, maksud Cukup gua disiplin untuk penulis bisa juga menulis. banyak kan yang maksudnya yang istilah Daniel dalam tanda petik nakal ya, walaupun ya gitu aja maksudnya minum atau apa gitu kan. Tapi maksud gue dan nggak perlu diekspos juga kan, karena iya. kita juga nggak ngekspos itu. Benar. Expose orang nih malah. Yoi. Oke, menarik. Oke, udah ada 2 ya, kita dapat 2 karakter ya, 2 jenis malam ini. Bang Jax. Astagfirullahaladzim. Serius Jack itu? Ya tadi Bang Brembo. Bang Dims gua tadi sempat Belum. sempat apa namanya? Sempat ngasih spoiler dikit. Gua benci nggak ya? Bermasalah aja lah, bermasalah. Bermasalah banget sih. Iya. Sampai level benci mungkin nggak ya? Iya. Karena Karena mungkin atau gimana? Kalau kayak gue kan sama Gue orang malah interest akhirnya sama orang itu. Pengen internet. akrab gitu ya. Bukan main aku, gue pengen tahu isi kepala lu apa sih? Motivasi hidup mana naon? Iya bener. Ya bener sih motivasi hidup Sama. mana malah sama kayak Sama, knalpot sama. itu. Jadi nentuin korek apa nggak korek gitu. Korek or incorrect gitu. Iya. Lu tuh nggak bisa gini karena kalau lu gini jadinya salah. Terus ini apa nih? Ini SJW. Orangnya apa? Nah itulah manusianya itu. Ya nggak apa-apa, sebut aja kan, bukan orang kalau SJW. Nggak, dan SJW itu nggak cuman di satu titik SJW, semua SJW gitu bang. Nggak, tapi tar dulu sebelum kita terlalu jauh, kita harus define dulu nih SJW nih gitu Iya, kan. SJW itu apa sih? Tadi kan Jaka udah pakai political correctness ya. Iya. Cuman lu jangan ngedefine SJW itu gue, jangan gitu. Oh enggak. Itu kan Dimo nge-define gua. Kapasitas dia yang segitu-gitu aja itu. Ya ini persaingan intelektual. Yoi. Itu urusan dia sama Kumbu aja. Gua nggak mau ikutan. Gimana aja? Maksud gue biar orang ini, soalnya nggak semua orang juga istilah, jangan salah loh, istilah SJW itu juga limited juga. Iya, Di- SJW. SJW itu adalah Ah, adalah apa? Ya, ini dia yang SJW adalah SJW itu orang SJW kalau bahasanya social justice warrior. Orang-orang ini merasa merepresent ya. satu kelompok. satu ideologi, satu kelompok, satu pemahaman yang dia udah paling tahu banget nih barang, dan menurut dia di luar ideologi pemahamannya dia salah. Oke. SJW ini kayak gimana nih SJW? Kalau gue mungkin ngedefinisinya lebih gini ya, yang gue nyebutnya gini, orang yang politik niat baik. Jadi kayak Politik dia niat kayak baik. punya niat baik, tapi kadang-kadang ngablu. Jadi kayak misalnya, gue dulu pernah nyontoin tuh ini yang kasus anak-anak UI ngebelain pedagang di stasiun UI. Oh, karena digusur sama KAI lagi pembenahan stasiun. Tapi ngeblok rel kereta. Iya. Yang mana ribuan orang pagi-pagi mau kerja ngasih nafkah ke Keluarganya. keluarganya. Itu lu ngitungin tes JW. Buat gue tuh sih. Ya. Iya, gue ngerti. Nah, Benar. Oke. Ya. Dunia itu jadi buat dia subjek dari suatu masalah itu adalah ideologi dan pemahaman dia tentang dunia. kalau gue lebih gini, Jak, bukan masalah ya, kalau itu bisa di-apply kemanapun. Kalau gue Iya gini, sih. punya
mungkin niatnya baik ya. Niatnya baik. Mungkin niatnya baik. For justice gitu ya, Iya. mungkin gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak mikir. Gitu sih kalau. Iya. Asal jeplak, Pak. Seringkali asal jeplak, Pak. Ya. Kalau gue ini ngelihatnya ini Kel pas Jack di apa? Pas Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau gue hampir nggak berani teriak ya masa itu. Apakah akan disebut buzzer, cebong atau apapun gitu. Cepret, Bang, lu mah. Iya, maksudnya saat itu gue memilih untuk tidak untuk ngomong itu karena misalnya beberapa kawan gue yang koar-koarnya paling kencang gitu. Iya. Gue tanya satu, cipta kerja yang mana yang lu koreksi dan lain-lain kan? Dia Iya, jelaskan lah tentang penghisapan terhadap buruh dan lain-lain. Pembantu di rumahnya masih di UMR anjing, Nah, Ya. ya kan? Kalau menurut gue itu mendasar. ya, ya. Kok bisa dia teriak untuk suatu hal yang jauh gitu? Yang dia sendiri sedang lakukan ya. Ya, monggo kawan-kawan kita bicarakan apakah pembantu-pembantu kita misalnya, Iya. ya kan? Gue setuju. Deal. Itu di sanalah gue bertekad berhenti jadi SJW. Oh, sebelumnya SJW emang? SJW pemain lama gue mah. Jangankan hal kayak gitu, pernikahan anak aja gue komentarin. Cat. Ya. Kalau gue tuh ngeliatnya ya ada SJW terus ada aktivis kalau gua ngeliatnya. Iya, maksud gua untuk membedakan ini. Kalau SJW itu kalau aku sih nangkepnya memahami selama ini tuh SJW itu lebih yang di konteksnya di media sosial. Kalau aku nangkepnya ya. Enggak tahu, di mana-mana banyak. Enggak, maksudnya lahirnya dari situ gitu. Bocah komen maksudnya sih. Ya itu. jadi aktif di aktivis media sosial lah. Iya, bocah Jadi, komen. komentarnya lebih komentarnya lebih tegak daripada ininya, daripada perbuatannya. Oh, Iya, iya. dia membela siapa? Kayak gitu. Gitu Kalau kan. aku sih ngeliatnya gitu. Jadi mulai ada pembeda gitu antara yang biasanya orang nyebutnya aktivis, terus akhirnya bergeser saat udah mulai banyak yang kritis di media sosial. Tapi memang media sosial tuh ini emang bikin kritisisme tuh rembes kan. Rembes. Bocor halus, Pak. Bocor halus. Benar, benar kan? Dulunya kan kagak tahu menau, terus Betul. tiba-tiba ngebaca satu tweet terus Jadi nih, Bang. jadi barang. Ngebaca tweet udah kayak ngebaca satu buku gitu ya. Iya, ada. Satu kali ikut Mayday langsung bikin. Nah, Catatan seorang demonstran Ya. jilid 2. Itu SJW pertama dalam sejarah manusia tuh. Benar-benar. ntar dulu kawan-kawan ini mulai spesifik. Enggak, kayak orangnya juga nggak punya masalah sih kayaknya. Kayaknya ya. Ya itu sama mungkin juga kalau gue definisi yang lainnya itu apa enggan ya tadi karena mungkin nggak banyak nguasain apa yang dia katakan ya. Betul. Yang kedua tuh jadinya nggak menghadapi itu dengan kompleksitas. Kayak misalnya pokoknya kalau ini Oh, kayak ada oke, tabel bahasa gitu. Ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Jadi kayak ada semacam template dan itu di-apply pada semua. Banyak isu, banyak sektor. Padahal ada konteks misalnya kayak pada komedi gimana harusnya, pada ini gimana. Tapi kadang-kadang kan semua dipukul rata karena kaset kusut gitu loh, kaset kusut yang diulang aja, apalan sebenarnya gitu. Tapi akhirnya memang kehadiran mereka menjadi penting. Ya. Menjadi penting untuk ya kita tahu bahwa Sebagai Al-Furqon ya, pembeda. nah, jadi kita tahu mana makhluk yang Yang layak disebor mana yang enggak. Gitu. nah Pak coba. Cangkes kan udah bisa tekniknya. Iya. Jadi, Nah. Bener. Daripada kalau dia ngomong kena brembo mulu. Iya, gue sebel di Bremo mulu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, itu Baru bagus. tahu kemarin dia beli di Tokped itu, beli itu peralatan panjat tebing. Buat Pengaman. Jadi tipis, ada kemungkinan gacot. Iya, ya jadi mungkin lebih tepatnya gini, karena relasi yang dari yang barusan dari kata Jaka itu SJW like disebor yang mungkin dekatnya itu sama adalah orang-orang yang gampang tersinggung kali. boleh tuh. Ya kan karena ada satu hal yang suka memicu ketersinggungan ditambah asik sama yang gampang tersinggung. Kalau SJW itu justru biasanya for people gitu. Dia bukan untuk dirinya gitu. Jadi kayak dia empati pada orang lain, sekelompok orang yang mungkin dianggap dimarginalkan, dianggap diiniin.
ngerti nggak sih maksud gue? Iya, contoh Kalau itu. itu beda sama orang Menghakimi. yang dikit-dikit baperan kan. Itu maksudnya kan? Bukan. Bukan yang ya bisa, tapi maksudnya karena adanya banyak fenomena SJW, akhirnya apa namanya? Berkelindan namanya. Ya dengan orang-orang yang gampang tersinggung gitu kan. Sama juga Pak dengan konteksnya teks dan konteks juga gitu. Oh iya. Udah mulai nggak Iya, tapi maksud gue beda antara hubungan personal sama yang kita ngomongin SJW itu social justice warrior itu pasti ke situnya tuh, ke Ya. warrior justice. Betul, orang yang di ininya SJW kan satu udah selesai maksudnya. Oh, oke. Ini beda topik ya Allah. Ngobrol Kan jadi- saya kan coba iya. bridging Pak, saya coba bridging gitu tadi. Nggak tuh. halus ini. Jadi ada SJW, Iya. ada yang di kutub sebelah sana, Pak. Yang dikritik sama SJW-nya gampang tersinggung Pak. Oh, oke paham. Enggak, SJW itu enggak ngeritik orang tertentu, dia nembak bebas deh. Bebas. Kan ada yang Ada yang ngebales. merasa ini, oh kok nih gua deh. Iya. Cebong maksudnya. Cebong. Cepret, Pak, udah jadi cepret. SJW itu senangnya no mention gitu. Seringkali kayaknya, oh atau enggak dia no mention tapi dia nge-reply. Iya. Lempar molotov ya. Ada yang dapat lah ya. Kebakar dikit. Maksudnya yang di-reply-nya itu loh Pak. Iya, iya, yang ngerti, di-reply ngerti. sama SJW Iya. gampang tersinggung gitu maksud gua. Iya. Nah, orang-orang yang di-reply sama SJW udah gampang tersinggung, selain SJW-nya itu layak disebor, yang gampang tersinggung juga layak disebor. Gua Iya. seperti itu. Nggak ya, Saya maksudnya sih langsung mikir cebong sih. Ngerok, misalnya gini, semuanya sekarang ya. lo kalau ngerokok jangan nggak boleh lo jadi imam. Loh, kiai gua ngerokok. Anjing lu orang nih. Gitu. Iya. Nggak ini ya, nggak membaca. Padahal kiai juga nggak marah. Gitu. Ya iya kan yang ngerokok. Amin. Si person kiai juga ada baca gitu ya bodo amat gitu. Cuman manusia yang tersinggung tadi kata Bang Dimo itu ikut mewarnai kancah ke SJW-an dunia ini. Jadi Pasangan SJW SJW. semakin semangat, Nah, yang tersinggung semakin banyak. Makin mantap. Itu loh Pak maksudnya. Oh, saya nggak nangkep tadi, maaf. Bukan SJW-nya jadi orang gampang Enggak lo tersinggung. SJW sih kan. Ya, Cepret. cepret saya Pak. Cepret. Cebong bersayap kampret. Allah. Apalagi nih teman-teman nih, pasti Bang kan Dimo belum ada nih, jangan sembunyi dong. Enggak, dia ngomong tersinggung tadi nyari aman udah selesai di situ. Itu mau nggak bisa dihitung, itu masih hitungannya just JW itu. Dut. Karena itu Gua kan ada, itu. gua ada. Enggak, itu buat subjek tadi itu. Oh. Bicarakan ya kan, bukan tadi kan pesona. Nggak, kalau kita nggak tembak tadi itu dia berharap itu udah masuk tuh barang. Sebutin siapa gitu. Cie. Kadun, Wah, ada. kampret, cebong. Apa lagi? ada. Tenang. Anang, oke. Orang yang mutusin pacarnya karena terlalu baik. Kalau yang mutusin atau yang diputusin? Yang mutusin. Lu nyindir gua. Aduh. Yang dengan alasan kamu terlalu baik buat aku, tak ai kesel tadi tata. Enggak, itu masih relevan hari ini. Enggak Pak, kan pendengarnya enggak lo doang ini. Yeah. Pendengarnya kan enggak seusia semua. Ini Kan ngerujuk. kita mengejar kancah milenial dong. Enggak, ini fokus nih udah. Bener tuh. Udah fokus ini. Lanjut, kenapa? Ya kan kalau suatu hubungan itu kan pasti berharap sama-sama baik Pak. Ya. Ya kan? Tapi kan lucu kan nih mengakhiri hubungan karena alasan salah satu pihak terlalu baik. Saya izin usul untuk konteks ini kita buatkan satu episode ACDC buat Bang Dimo karena ini berawal dari pengalaman pribadi. Lah kan semua juga berawal dari pengalaman pribadi. Iya. Motor. Tapi ini pahit, Pak. Mungkin ini dibikin ini Jack. Kalau film itu apa namanya? Oh ini prequel. Iya Split itu kan. Iya. Jadi kayak ADC ada miliknya gitu, milik Mamet. Iya, bikin Spin off. spin off namanya. Kejauhan dah. Ini dulu yang kita bahas nih. Oke. Karena ada nggak pernah mengalami hal itu nggak? Ada yang nyurhatin mungkin teman-teman. Oh enggak, kita cerita dari Bang Dimo aja. Gimana Iya. rasanya, Bang? Kita Bang Amini aja. Mantap. Anjing keren. Serius nih. Enggak, gue belum pernah dapetin cerita itu. Enggak, mungkin ada yang dicerai. Ya, Emang Tuh apa kan, sih sampai tuh kan cerai? fokus kan? apa sih? Enggak. Mungkin ini sih. Iya. Itu tuh yang Klik-klik. ngomongnya bajingan, yang ngedengarnya bodoh kalau menurut gua itu masa
komunikasi macam apa mereka itu? Gimana? Ya maksudnya kita putus ya kamu terlalu baik gitu. Gue nggak nemu aja. Nah Kalau itu makanya menurut itu gua lagi sih- disebor. Buat Di gue munya yang sibuk. buat gue masalahnya tuh bukan di alasan yang dipakai ya, yang patut diseborkan karena dia nggak jujur aja, nggak ada. men. Iya kan? Asik. Ini jadi dalam nih. Masalahnya kalau terlalu baik itu kayak model-model kayaknya pacaran lu artifisial banget deh kayaknya komunikasinya di level itu. Ya mungkin suruh pacar aja sama begal mungkin. Sama bajing loncat kayak gitu maksudnya. Solusinya kan gitu Enggak, berarti. mungkin kalau masih pacaran oke lah ya, maksudnya ya itu hanya iya, maksud gue itu hanya chapter dalam hidup yang pasti lo lewatin. Cuman kalau udah nikah itu kan suatu hal yang lebih serius gitu, apalagi kalau lu udah punya tanggungan gitu. Terus tiba-tiba lu dicerain gara-gara terlalu baik. Oh ini mungkin tadi contoh karakter yang gua sampaikan, berusaha nakal tuh karena dia terlalu baik dulunya. Wah, sih. Ini nyambung ya, bridgingnya ada nih ya. Mungkin orang-orang itu yang pernah dikatain sama pacarnya, kita putus yuk, kamu terlalu baik. Oh berarti gua sebandung, mungkin gitu. Oh, Bisa jadi. bener. Itu Jadi nggak harus kita relate ke pribadi, nggak harus. enggak, ya udah ya sih santai aja. Harus relate. Tidak harus. Oke. Nah itu tadi. Ada lagi nggak nih? Banyak kayak. Cepet gua ada kaburnya ya. Enggak, banyak yang gue benci, kayak misalnya nih. Oke, apa Jak? Iya, salah satunya nih orang yang nggak komit. Nggak komit. Gua ya khususnya dalam kerjaan ya, itu bukan layak disebor lagi sih. Ditujah itu mungkin. Contohnya gimana nih? Contoh, udah clear kita kerja tim. Ini ngomong gawean banget sih. Kita kerja tim berlima lah, yang duduk ada di sini lah. Contoh kita ambil gitu. Terus gue janji, kita bagi tugas. Oke, kita deadline. Kita deadline karena memang seminggu lagi ini butuh disubmit. Jadi tiap orang harus ngelakuin semua tugasnya sesuai dengan porsi dan waktunya. Gue bilang oke. Komitmennya ya. Komitmennya. Gue 3 hari lagi kelar. Sip. 3 hari kelar. Sampai detik yang ditunggu tidak terjadi. Padahal kerja itu tidak bisa paralel. Harus kalau nggak gawean gua nggak beres, gawean Kelly nggak jalan. Gawean Kelly nggak jalan, gawean Dodo nggak jalan. Menghambat yang Sistemik lain. ya. Sistemik, Pak. Menghambat yang lain ya. Itu kayak kita Brembo. Gue nggak Brembo diri sendiri barusan. Bagus dong. Gue mawas diri ya. Konteks pekerjaan, ya, maksudnya oke bisa dipahami sih kalau dalam konteks pekerjaan ya. Apalagi sekarang kan memang kita bergantung hidup sama pekerjaan ya. Iya. Jadi emang kayaknya kalau ada orang-orang yang nggak komit terkait dengan pekerjaannya emang tuh nggak ganggu banget sih. Ya, Mungkin ada yang lebih nih, misalnya biar kita nggak terlalu serius nih gitu. Ada yang mungkin lebih inilah, lebih kecil-kecil konyol tapi ganggu bangsa. Iya, gitu iya. tuh. Coba. Insya Allah. Kumaha Mang? Ya itu tadi. Nggak komit gara-gara pakai insya Allah yang Insya Allah. kalau dia Insya Allah orang iya sebutin mana mati bang. orang Wakanda. Iya ya Renda Cakra. insya Allah dia yang masuk gua nggak mau nyebut tadi. Itu benar. Jadi Karena gua punya seakan-akan insya Allah tuh jadi relasinya adalah enggak ya gitu ya. Gue punya temen yang ketika dia nyebut insya Allah itu pasti enggak. Iya benar. Itu ganggu. Kalau dia bilang iya nggak ada insya Allahnya. Tapi kalau udah insya Allah enggak tuh. Ya ganggu sih. Jadi insya Allah tuh asosiasinya jadi nggak baik ya. Tapi gini, ya itu satu hal. Cuman kalau kita udah bisa memetakan temenan dia agak lama, kita tahu oh insya Allah enggak nih berarti udah. Ya, jadi ganggunya tuh karena pakai kata-kata insya Nah Allah untuk itu nyebelin. mengasosiasikan Itu tidak nyebelin gitu. sih. Itu nyebelin. Asli. Bah, tadi kayaknya banyak ide-ide Abah nih. Iya, tadi saya hilang dalam percakapan ini. Urusan meja ke meja itu bah tadi lo. Apa?
Urusan yang ditaruh dari meja, taruh meja lagi, ke meja lagi, ke meja lagi. Oh iya. Oh, itu. Kalau saya sih ini ya, saya ngefans banget. Ngefans berat. Beda Ngefans tema berat. Pak, ini kita bukan fans temanya, tapi lebih kepada Enggak, saking ngefans ya dia mau nyebor. Iya. Saya tuh pengen jadi fansnya John Lennon. Dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong. kalau nggak siap jangan dikeluarkan. Ya, Roma. ya sama Jauh. sama halnya sih kalau Kalau ini masuk kriteria nggak? Mungkin nggak ini soal komitmen dulu belum kelar nih. oh ya gimana? Kok jadi ngegas? Ini sempat alat mau ditaruh di Shopee kemarin kan? Oh. Anjing, lu semua. Tapi kan nggak jadi. Iya nggak jadi. Terus lanjut lagi. Dan Nggak ini bisa. bukan pekerjaan. Ya? Iya. Kalau ini masuk Kak, jenis yang nyebelin Kak. Orang yang ngomong apa-apa pakai lagu. Ngomong apa pakai lagu. Oh. Mungkin dia kelamaan di kabaret SMA-nya. Oh gua ngerti yang ngasih kode-kode. Tiba-tiba ngirimin lagu terus Iya. berharap kita menangkap oh ini tuh berarti apa gitu ya. Atau mungkin lebih tinggi yang ngomong tuh nggak straight tapi pakai tanda-tanda gitu. Oh iya. Menyampaikan pesan tapi nggak langsung gitu. Itu juga Oh, ini anggap di satu grup WhatsApp ada 10 orang. Terus tiba-tiba 3 orang ini dalam satu kesatuan, maksudnya dia punya kesamaan pekerjaan kah atau apakah? Tiba-tiba 3 orang itu ngobrol panjang lebar di grup yang 7 kagak ngerti. Itu nyebelin, geng. Iya, itu juga bisa sih ya. Iya, relate. Itu nyebelin, geng. Itu terjadi biasanya kalau gue ya di grup-grup yang lebih gede gitu Jak, bukan grup kalau grup pertemanan klik gitu ya. Walaupun kita beda kerjaan, kita Oh, punya iya? satu kesamaan. Iya, Tapi iya. kalau misalnya gini kayak grup alumni Alumni. SMA itu suka Tiba-tiba dia ngobrolin brrrr gitu panjang. iya. Dan itu cuma antara beberapa Am- orang yang mungkin punya kesamaan. Makanya gue gak pernah ada di grup-grup gitu. Tiba-tiba 118 Terkesannya humble break gitu ya. 118 chat gitu. Udah asshole aja sih. Oh, sekolah aja. Iya, ya karena maksudnya Tapi di grup klik ada loh kadang-kadang. Di grup mana? Ya udah sih. Oh, di grup yang itu ya yang remaja masjid ya. Aduh. Nanti kesono. Mungkin kalau dalam konteks berarti kita bisa kerucutin lagi. Orang-orang yang nyebelin di grup WhatsApp mungkin gitu kali ya. Orang-orang yang ngapain di grup WhatsApp nih. Ini bisa nih. Kalau gue yang menurut sama Jaka adalah orang-orang yang effort too much untuk tampil tapi di grup WhatsApp. Anjing. Kalau gue sih agak nyebelin sama orang kayak gitu. Ada. Maksudnya banyak yang grup WhatsApp tuh banyak grup pekerjaan, grup jaringan apa. Selalu ada tuh karakter orang-orang yang pingin tampil, Ngerti itu. yang pingin dapat poin gitu dalam sebuah grup yang nggak ada poin, maksudnya Nggak ada relevansinya. kita nggak nyari nilai gitu di situ. Iya gitu. betul. Kalau gue agak sebel tuh orang-orang kayak gitu tuh. Bukan agak sebel, lu benci anjing itu. Enggak, iya kayak lu misalnya nih tiba-tiba ada satu orang ngepost ada berita apa gitu tentang Detail, ini mulai detail. tentang kebakaran gitu misalnya atau apa, terus tiba-tiba udah kita ngobrolin kebakaran itu memang, terus tiba-tiba some people, lo gua jadi nggak satu lo, Iya. tiba-tiba ngepost hal yang lain, terus kayaknya kita harus ngomongin itu banget gitu kan ya? Nih kayaknya gue harus minta maaf nih. Iya gue sering tuh gitu. Gue tahu 3M Jack, cuci tangan tuh paling bersih. Bersih. Cepet kabur duluan. Jadi nggak cuma hanya sekedar spot seeker Jack, nggak. Tapi spot seeker bukan cuma spot seeker. nah, kalau tadi kan Jakarta tulisannya lebih kepada spot seeker kan. Ya mungkin sebagian orang tuh spot seeker agak jebelin, cuma gue sih nggak terlalu terganggu sama spot seeker. Tapi Bohong kamu. yang ini tuh, yang kalau gue sih lebih yang ke tadi tuh, yang kayaknya kalau ngomong di grup ini gue harus edit value banget gitu. Yang gue sampein tuh harus penting, harus A1. Gua harus dikenal sebagai orang yang begini. Nah itu juga tuh. Tapi gue nggak bisa ini ya, nggak relate gitu dengan tadi sih di WhatsApp itu. Bohong kamu. Kagak, sering waktu ada 70 grup di handphone gue.
komplek, kampung, bekas komplek yang lama dan lain-lain. Iya, iya. Ya itu kan tahu sendiri bapak-bapak. Bepek-bepek ya. Iya kan, ada yang ngirim artikel panjang aja baru 2 detik langsung muncul. Kan anjing nggak dibaca sama dia. Tapi untuk merespon itu kan. Enggak, itu baca headline Bang. Ini karena kita punya aplikasi berita yang emang berita headline aja. Clickbait tuh. Bukan clickbait, berita headline. Headline doang. Headline doang. Nah, itu kan sudah terbiasa kalau gue ya, apalagi zaman pilpres misalnya. Makanya di atas set langsung gitu. Ada bapak-bapak yang selalu bertanya, ini hoax bukan sih gitu. Pertanyaan yang sudah ada jawabannya gitu. Tapi kan doi memunculkan dirinya. Iya, buat bahan obrolan kali Bang. Iya itu. Kalau jadi tukang konveksi dia tuh banyak bahan. Iya. Tukang menjahit berarti. Kalau nggak Menjahit ada bahan apa obrolan. yang mau dijahit? Iya. Bisa tuh. bentar. Kalau gue mungkin lebih kalau di grup WhatsApp ya, mungkin bisa dibilang mirip sama yang tadi Dimu bilang, bisa jadi beda. Gue lebih bermasalah sama orang yang kalau tadi kan Dimu senternya itu lebih ke dia pengen showing something ya, buat harus penting, harus ini menunjukkan siapa dia dengan apa yang dia post gitu ya. Iya. Kalau gue lebih gini mau orang yang ketika ini menuntut orang lain memberi perhatian sehingga lu merasa bersalah kalau nggak nanggapi. Iya. Ya itu makanya bapak-bapak itu munculkan. Kalau gue terganggu di situ, tapi kalau lu mau show off di grup itu, what the fuck terserah gitu. Tapi kalau gue harus peduli sama itu, Benar. maksudnya gue juga sering ngepost dan orang sepi aja gitu kan. Benar. Maksudnya kayak Iya. ya udahlah Enggak, mungkin kok orang nggak ada yang nge-appreciate apa yang gue post gitu Itu kan. lebih kayak the next level dari yang ngomongin tadi kali ya. Iya mungkin Atau ya. different thing aja gitu. Iya. Different thing gitu. Gue agak kayak, Iya, paham gue. kok gue jadi merasa bersalah ya gitu. Iya, Gua ngerti. Iya. padahal kan itu grup dan itu ada puluhan orang gitu atau lebih. Iya. Maksudnya kayak Dan nggak semua hal harus dikomentari semua orang gitu kan, Mbak? iya, jadi kayak wah gitu. Iya. Itu relate banget sih itu, geng. Ada lagi nggak nih di luar grup WhatsApp nih? Kira-kira tipe-tipe karakter-karakter apa yang membuat kita gatal pengen nyebor gitu? Pak Dodo belum suara nih, Pak Dodo nih. Iya, Ayo boleh. dong, satu suara sedikit aja. Pak Dodo kan pasti juga ada lah. Tadi Pak Dodo bisikin gua. Apa itu? Itu Islam pendatang baru katanya. Itu gimana, Dok? Ini terminologinya. SJW. Ya, ya. Aswanya. Bukan. Lain, bukan. Gimana, Dok? Gimana tuh, Dok? Maksudnya gimana tuh, Dok? Ini kelompok pencapir nih. Kalau saya sih nggak ada yang harus disebor, Pak. Yang ada tuh harusnya dirangkul. Karena kita semua juga pernah di posisi yang harusnya disebor. Bahasa kok ini bahasa minoritas ini, Bang. Gue nggak suka udah. Gimana, Dok? Masa nggak ada, Dok? Jangan ini doang dong, jangan cuma yang aman-aman doang, Dok. Nggak ada, Pak. Ya, Ya susah kalau udah Kecewa. makalah luar mah. bakalan. Ya lokal jokes. Ini buatnya nggak lokal, beneran nggak ada yang nonton temen dia sih. Enggak. Ini kan di Jaka tuh pernah cerita sama gua, dia kesel banget sama yang gembol-gembol gitu. Oh iya. Yang berkerumun, Iya. yang itu tuh maksud, tapi di satu sisi juga Jaka itu adalah Gembol. fans bola, salah satu klub bola garis keras. Betul. Nah ini maksudnya menarik, yang jadi menarik gitu. Jaka nggak suka sama yang. Oh enggak, gue enggak. Gimana coba Jack? Gini. Gue lebih prefer dikenal sebagai Jaka yang ya udah Jaka gitu, misalnya mulutnya kayak tai, yang ngomongnya berantakan, terus orangnya tinggi, nyurang mulu, nyebelin, pokoknya ya Jaka gitu. Bukan Jaka Milanisti, bukan Jaka siapa gitu. Jadi gua nggak prefer diasosiasikan sama sesuatu. Oke. Kalau antar nyebut merek semua orang kesinggung kali ya kalau beginian ya. Oh tapi enggak lah, udah 17 years ago. Lebih mungkin. Misalnya kayak apa namanya, Daniel siapa? Daniel Gerbang gitu.
Nah, gue nggak begitu nyaman tuh dengan kondisi-kondisi yang kayak gitu. Oke. Tapi kan jadi menarik di satu bersamaan juga lu Milanisti gitu. Ya, tapi gue nggak pernah mengasosiasikan diri gue sebagai Jaka yang Milanisti gitu. Maksudnya gue nggak. Tapi kalau misalnya ada yang ngomongin Jaka mana Jaka Milanisti gitu, lu termasuk tersinggung nggak kalau di situ? Bukan keganggu nggak? Enggak, karena gue nggak pernah merepresent diri gue banget begitu sebenarnya. Tidak pernah memproklamasikan dirinya. Oke. Iya. Tapi pakai jersey wae Nah, pakai jersey wae. dan ngatain klub lain. Ini kan komunikasi kan gitu, Jak. Iya, Nggak Bang. cuma masalah ini. Enggak, cuman ngegamble-nya itu, Bang. Mungkin gue masuknya lebih ke gini kayak misalnya kita semua nggak mungkin lepas dari ikatan ya, ikatan Iya. sosial. Misalnya Mang Dimu sebagai anak Fikom Unpad, Ya. saya dulu di Umunwim, Ya. kan gitu-gitu. Persoalannya adalah lu itu gini, ada jenis orang yang bangga sama kelompoknya, Oh. bukan Iya. sama dirinya. Lebih gimana ya ngejelasinnya? Ini analogi ini mas, pagi itu akan selalu datang meskipun tanpa kokok ayam gitu. Nah ini yang butuh pagi sih, butuh pagi itu ayam atau pagi butuh ayam gitu. Ya. Pagi butuh iya. kokok ayam gitu ya. Ya kan maksudnya ada orang yang tidak percaya diri dengan dirinya, tapi setelah ada predikat di belakangnya, Ada Ya. kokok ayam. Iya, Ya itu sih. yakin ini pagi. iya biasanya Daniel mana? Daniel ABCDE. Nah itu kan sebenarnya kan bukan gua yang menjadi besar bukan Iya, gua iya. membesarkan yang belakangnya, tapi yang belakang itu Membesarkan. endorse gua menjadi Lebih. Misalnya gini, gua suka Pajero, misalnya gitu ya. Gue suka Pajero, tapi gua nggak sangat tidak prefer gabung ke klub Pajero gitu. Maksudnya gua. Oke. oh iya. Jadi gua nggak perlu merepresentasikan diri gua dengan masuk ke klub gitu loh, Bang. Iya. Dengan bergerombol, dengan nongkrong, gue ini klub Pajero Indonesia, nggak yang kayak gitu. Iya. Karena menurut gue tanpa gue gabung klub ya gue udah pakai Pajero gitu loh. Iya, soliter Joko. Ya. Jadi kalau gue suka Milan, ya nggak ada yang suka Milan juga gue nggak peduli. Ya, Tapi gua lu suka gabung Milan. di klub Milan. Di klub Milan lagi apa? di Fans invite club. di enggak Oh, termasuk itu berarti ya? Iya, gua- termasuk itu berarti. termasuk itu. Cuman kalau ditanya lo mau punya Milan, mau. Oke. Hal yang berbeda. Atau nonton bareng mau aja. Oh, mau nonton bareng gue oke, fine. Iya. Karena apa ya, nonton bola bareng tuh Lu menolak bentuk berserikat mungkin ya, dan diasosiasikan jadi itu gitu. ya gitu, Bang. Lebih ke gini loh, Jaka itu nggak keren kalaupun dia bukan Milanisti sebenarnya gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Ada kabel yang Jadi ngatain. kayak Ya. individualitasnya tuh udah jadi gitu loh. Ada orang yang mungkin ya yang kayaknya dimaksud Jaka sebagai apa, gembol itu kayak dia tuh baru eksis ketika dia jadi bagian dari sesuatu. Itu kayaknya Iya. jadi kayak Itu pertanyaan dulu gue itu. kalau nggak ada mah nggak kelihatan dia tuh sebenarnya gitu. Iya. Jadi kalau tanpa mereka ya gue bukan siapa-siapa gitu. Iya, kalau gampangnya mah kan gini, ya bukan karena Vicom Daniel jadi gede atau Daniel jadi sesuatu, tapi Daniel tuh adding point ke Vicom gitu. Kan itu mas, ketika kita install get kontaknya, ketahuan kan nama kita di save sama siapa aja itu. Iya, bener kan? Iya, Betul, iya, iya. betul. Dan kita tahu kan persepsi Nggak, orang apa sih? saat kita Iya, kan. iya. Ini apa sih? Yang get kontak. Oh, get Kasih- contact. Iya, gitu. Iya, Itu iya. kan tahu kan? Ya tahu, gue punya. Daniel mana, Jaka apa dan lain-lain kan. Lu tidak ada marah Iya. kan dengan itu kan? Enggak. Tidak besar, wah, besar gua nge-save-nya. Ada Jaka anak titik-titik itu keren Iya. banget sih itu. Oh iya. Jaka kontol misalnya kan. Lu kan nggak tersinggung kan? Enggak, bodo amat. Ya seperti itu. Kalau misalnya itu tadi masalah identitas yang menempel itu predikat itu. dan sering kali yang gembol-gembol gitu banyak nggak produktif ya, Pak. Buat gue pribadi, gue nggak. Misalnya gimana? Misalnya nih, misalnya gue ada problem, ada apa gitu, gue bawa-bawa. Oh, iya. Itu gue yang kayak oke. Oh iya. Oke, lu Iya, mentalnya kayak gitu. Nah, itu mental Group thing. group thing. Gue sebenarnya mental gambolnya sih. Kalau mereka menggembol dan nggak melakukan. Contoh gini lagi. Oh, clear berarti mental gamble. Mental Itu gamble. kata kunci. Contoh gini.
Ini nggak apa-apa gue sebutin karena gue nggak peduli juga kalaupun spesies mereka itu benci semua sama gue. Naik, ya mental gembel itu tadi, satu klub pawai bareng-bareng sampai harus nutup jalan, nutup apa. Ganggu. Banget, itu minta banget disebor, ngerti nggak sih lo maksud gue? Ini nunjukin kumpulan orang yang lewatin fase oral tadi nggak ditetein dan akhirnya bikin masalah ribuan orang gitu gara-gara mereka ngelakuin hal itu. Mental gembol tuh menghasilkan yang kayak gitu kalau buat gue pribadi. Mental gembol layak disebor. Mental gembol layak disebor. Oke. Berarti ini apapun ya komunitasnya. Apapun. Spesifik komunitas A, B, C, D, E. Ya. Yang pawai kan paham lah komunitas apa. You know lah what I mean. Yoi. Tapi udahlah ya. Oke. Ada lagi kan nih? Kira-kira pasti banyak dong. Nih kurang keluar nih. Apa ya? Apalagi ya? Saya sih itu Pak. Tadi Apa tuh? birokrat yang menarik. Lemes banget. Jangan apa-apa, birokrat. Kenapa, Pak? Kenapa? Pernah ke kelurahan, Bapak? Sekarang Pak izin, sekarang udah lagi nggak boleh Pak, belum ada izin tetap Oh iya buka. enggak, tapi pernah seumur hidup Pernah sekali aja mah kali. pernah. Ya minimal Pak Dimo mungkin pernah minta surat keterangan tidak mampu melupakannya. Melupakan dirinya. Iya. Ya maksudnya mental so penting, mental yang dibutuhkan yang gitu. Ya itu sih sebenarnya bukan cuma terjadi di birokrasi ya, tapi itu paling gampang dilihat. Misalnya di sekeliling kita juga di luar itu ada banyak kan orang-orang yang kayak udah karena ini pun kalau muncul ini oknum ya kita harus. Oh iya kita ngomongnya kan makanya nggak, maksudnya birokrat yang bermental sok penting, birokrat yang bermental apa ya maksudnya? Kalau dia ada di situ gitu ya, misalnya contohnya tuh dia ada di situ tapi kayak menunda-nunda terus kayak bener-bener gitu lah. Gitu. Kayak lu bisa ngerjain itu sejam tapi jadi seminggu. Nah itu mantap sih tuh geng. Gitu. Kalau dulu tuh Ekauskar tuh ada oknum sebutnya. Kalau bisa lama kenapa harus cepet ya? Itu prinsipnya. Oknum yang ada dulu kan, sekarang ada oknumnya kan. Kalau dulu tuh sebaliknya, ada oknum yang baik, sisanya lelet gitu. Sampai sekarang sih ada tuh yang Sebaliknya. orang baik di situ oknum tuh masih ada sih sampai sekarang. Oknum orang baik ya. Iya. Kok bisa sih dia cepet? Jadi oknum. Kok cepet sih nih? Yang oknum itu adalah yang berbeda berarti ya. Beda zaman. Maksudnya itu. Kalau dulu mah nemu orang baik tuh aneh gitu. Padahal kan ada kalau narasi itu kan reformasi ya, birokrasi kan reformasi birokrasi. Ada kementeriannya. Iya kan? Iya benar. Itu kok namanya kementerian baru kan? Baru. Jadi mereformasi mentalitas atau sikap yang biasanya ingin dilayani menjadi melayani. Kan narasi-narasinya seperti itu. Contoh. Nih gue lagi ngurusin, gue nggak mau nyebut institusinya di mana, tapi gini. Gue abis dapat proyek kerjain rumah dan itu termasuk ngurusin IMB-nya. Aslinya ngurusin IMB before pandemi. Nah, ini nggak relate juga sih sama pandemi, tapi ada urusannya gara-gara pandemi. Jadi before pandemi itu selama-lamanya itu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu selama-lamanya. Maksudnya paling lama itu 2 bulan. Nah, suenya muncul pandemi, udah gitu di tengah pandemi tiba-tiba muncul sistem baru. Yakni Online. Oke. Masukin online. Wah, di kepala kita kan kalau online kan ya kayak kita ngechat kan real time ya. Walau ada jeda berapa detik lah paling dari gua ngirim ke lu sampai dibaca gitu ya. Ini jadi 5 bulan Pak sampai sekarang belum beres. Itu tadi kan online itu ini gergaji mesin. Ya, tapi motongnya masih gini. Ya. Pakai manual gitu ya. Jadi gini, manual pakainya mah. Jadi itu ada yang huruf kecilnya itu atau mungkin warna fontnya itu putih adalah online in front end, Pak. Di depannya online. Back endnya manual, masih lah. Ya, atau enggak kayak ini, kayak kelakuan yang suka aneh ya. Maksudnya kayak lu disuruh online, terus tiba-tiba disuruh juga antar dokumen fisiknya.
Ya, itu. Backendnya offline. Itu. Terus kayak lu pengen jedotin pala lu nggak sih? Maksudnya Itu masih kejadian. Ini apa Pak. sih yang terjadi Ini, kayak- di case ini masih Enggak, kejadian. gitu loh Jadi kayak udah nih udah diupload, udah. Nah, nanti dapat kabar kita lagi tunggu pengesahan. Oke, untuk dipercepat pengesahannya gimana? Ya, ini dokumen fisiknya harus diantar. Ini gue kayak ngebayangin gue ngasih bola basket ke kerak gitu. Sama keraknya ditendang. Gue ngasih tahu, Bu, enggak jangan ditendang ya, di dribble. Nggak ngerti dia gitu. Iya. Berjarak. Yang salah lu berharap dari kera mungkin. Nah itu akhirnya gue ngerasa gue yang salah memang. Ngapain gue ngasih bola basket ke kerak kan gitu akhirnya. Tapi gak ada pilihan mungkin. Karena Darwin bilangnya kera kan, Ya. bukan gajah itu, bukan mamalia itu. Iya. Ya, dah. Jadi yang layak disebor ini adalah keranya atau yang berharap sama kera? Darwin. Ini Charles Darwin ya, dan dia bapak evolusi. Jadi bukan Darwin nama orang siapapun. Kan nggak Tapi mungkin paham kita kan, nyebut maksud gua Charles kayak Darwin kan. You know lah what I mean. orang-orang yang apa ya, yang hidupnya itu didedikasikan untuk bikin orang lain ribet. Ya. Kalau ada yang ribet, kenapa harus gampang? Ya, gitu. kalau Yang- bisa lama ngapain harus cepat? Ya nggak semua tentu aja. Oknum, birokrasi, Pak. iya. Ada oknum yang nggak Ini kayak kita gitu. bicara Iya. oknum. Nah itu yang bikin Ada oknum yang nggak kayak gitu. Oh iya sorry, oknum tuh orang baik ya, sorry. Dem. Keras. Kali ini kita nggak ada nyebrembo diri kita. Ya, Ya kan ini juga bukan orang, Jar. Bukan. Ya kan? Apa kesan kita Dan ini berada- mental Iya maksudnya. mentalnya, dan ini makanya tadi gue bilang ya Mu ya, maksudnya kadang-kadang dalam kerja atau dalam apa Ini lebih yang cocok nggak ke ada CDC sih hubungannya, sebenarnya. semua. nggak ada hubungannya sama pemerintah pun atau dengan apa? Oh iya, Apapun. mental birokrasi ada kayak gitu. mental gitu. birokrasi nggak cuma di pemerintah. Maksud gue Itu ada di mana-mana. Makanya kenapa gue nyebut pemerintah tuh mungkin karena relatif Enggak yang kita bisa relate bareng. ya bisa relate bareng kan, lu pernah ke kelurahan lah sekali seumur hidup lu gitu kan, kalaupun lu nggak harus main proyek di situ atau apapun gitu. Iya. Paham. Iya. Oke. Ada lagi kan nih? Gengs? Orang yang ngobrolin hal yang nggak perlu diobrolin ke banyak orang. Ah, ini agak spesifik. Ini sulit nih, apa Ini nih sulit maksudnya? nih. Gimana nih contohnya nih? Enggak, maksudnya dia nggak. Tapi layak disebor nih ya. Oh, layak banget di Oke, cyber geng. gimana? Contoh. Ini lagi-lagi, misalnya contoh aja nih ya. Contoh. Ini kita lagi apa namanya? Lagi mau pitching nih. Lagi mau pitching, kita ketemu orang, ketemu klien. Nah, pas lagi ketemu klien, tiba-tiba gua sama Kelly ribut sendiri. Iya. Jack, gua ini, tapi pisau gua agak ini ya, agak Iya. agak lebih lebar ketimbang ini. Cakep. Lebih lebar menimbang jidat lu. Kasih visualnya itu buat visual gua nih, buat membayangkan di daerah mana ini kejadiannya. biar gampang gua membayangkannya. Di Jakarta, Jakarta, Bandung. Bandung pusat atau di selatan? Enggak, tapi gitu maksud gua gini, apa ya? Ada misalnya ya kita pasti punya perbedaan lah. Pandangan berempat dalam sesuatu. Tapi ketika kita udah ayo nih kita di perahu yang sama. Ketika kita udah naik di perahu yang sama, tiba-tiba pas kita bersetuju udah yuk kita berlayar. Pas lagi berlayar di tengah lautan, Kelly mecahin kapal. Iya. Mati bareng, Pak. Iya. Ini kurang ini ya, kurang mengaplikasikan konsep imamah nih. Nih, bukan. Iya. Enggak, Kurang berimam. enggak, jadi gue pikir apa gue perlu tanda tangan di atas materai dulu sama orang kayak gini nih, bikin pasal geng, lu jangan ngomong ini, jangan ngomong. Tapi kan nggak butuh gitu, maksud gue ketika kita udah, yuk kita rembuk bareng satu kapal. Itu etika atau bodoh menurut lu? Nah, itu gue masih belum tahu jawabannya ya. Menurut teman-teman gimana? Enggak, lu pernah nggak dapetin makhluk kayak gitu? Ada, Itu maksud gue. Adalah yang dekat-dekat sama kita kan sebenarnya. Maksudnya Ini kan lagi kejadian dekat. Kan kemarin konser nih di panggung briefingan kan. Salah gripnya, lo ketukannya. Di panggung. Kan di panggung. Iya, penonton. Bacot, dia penonton lagi nonton. Media, gitu. Kumaha sih kan gitu. Iya.
Ini satu band tuh sih. Briefingan di panggung. Ini briefing berantem. Gimana sih? Bukannya dari dulu? Itu mungkin. Kan gua bukan pemain band. Anjing kita satu tim goblok kan gitu akhirnya. Kadang-kadang kalau menurut gue bisa keduanya bang. Bisa emang on gitu. Ini gue nggak ngomong kasus spesifik ya. Iya, gua Tapi juga bisa nggak tahu karena kasusnya apa. Karena on artinya maksudnya senaif itu bisa gitu. Atau memang tipikalnya itu Iya, senaif itu dia nggak paham bahwa yang dilakukan itu bodoh gitu. Dia ya nggak itu paham satu. Iya, satu hal. Mungkin ya, itu satu. Terus yang kedua ini ada memang orang yang di dalam sebuah kumpulan gitu ya, di dalam ya bisa itu kerja, bisa itu ini apapun. Pertemanan. itu memang dia selalu takut tenggelam. Iya. Jadi dia berusaha Buat skoci. iya, jadi dia selalu buat dia setiap perahu itu tuh alat. Benar. Ini Ya, orang jadi- yang di dalamnya pun ya tools. Alat semuanya. Jadi ketika kalaupun ini kapal tenggelam, gue jangan gitu ya. Iya, dalam konteks yang ini, Komodifikasi ini. Dan dalam konteks yang ini bisa jadi sih Ndu. itu problemnya memang etika. Ya, maksudnya kayak kan kalau kita kan ya gentleman agreement Ini tuh bahasanya nyari selamat sendiri berarti ya. Bukan tim player gitu maksud lo. bukan nyari selamat sendiri. Selamat tuh kesannya survival ya. Iya. Kalau ini enggak, dia secara aktif menggunakan kumpulan untuk kepentingan pribadi. Oh, I see. Edan, benar sih itu. Ngerti nggak sih? Jadi menurut dia sampai setim-timnya itu ya tools gitu. Iya. Ya. Dianggap sebagai alat aja. Iya. Kalau gue sering ketemu orang Bukan kayak gitu. sebagai partner ya. Nggak dianggap temen, maksudnya nggak dianggap orang, nggak Iya. ngorangin orang lah ini. Iya, jadi kayak ya dengan kumpulan ini gue bisa naik. Jadi selalu ngelihatnya tuh anak tangga. I see. Stepping stone. Iya. Iya. Ya ada. Nah lah. itu layak disaber, geng. Iya benar. Itulah. Ya buat gue sih ya layak disaber karena bukannya kita mau bareng gitu jalannya. Iya gitu kan kita udah ngedil, geng, kan gitu. Ya, tapi Ya, karena itu. Diskusi pun kan bisa offline gitu. Iya kalau Maksud gue kalaupun gue punya masalah sama Iya. Kelly atau gue punya masalah sama lu bang, Iya. kita jangan ngomong itu depan klien, geng. Ya iyalah. Kita ngomong di sini gitu. Pas depan klien kita happy fine aja. Tujuan Tapi kita kan bisa jadi dia ini kita bisa jadi itu dalam konteks gue memang satu tim sama mereka, tapi gue yang paling nah, ngerti nggak sih maksud Kombinasi. gue? gua tuh Ada- sebenarnya iya. gua tuh yang handle, tenang aja. Kalaupun mereka kayak gitu, gue bisa handle ini. Dan at the end dia pengen jalan sendiri setelahnya kan? Itu sih pak. Dan maksud gua, nah buat ini gua tiba-tiba ini karena after school ya, ini bukan ACDC-nya. Ngerti nggak sih lu? Nih Udah nggak ada batasnya pak. Enggak. Beberapa episode terakhir itu. bisa kita batasin sebenarnya. Ketika di after school kita nggak cuma curhat, tapi Ada solusi. nah ada apa ya poinnya lah. Ada lesson learn. Lesson learn Kan untuk episode ini udah jelas konklusinya. apa? Disiram. Udah kan apapun yang diomongin. Enggak, Nah, kalau gue punya satu kesamaan loh dari tadi semua. Apa? Misalnya nih ya, Lis ya, knalpot. Hmm. Bang Daniel tadi apa istilahnya? Orang yang berusaha untuk Baik. nakal itu. Terus apa orang SJW, ya kan? Sebenarnya kan orang krisis eksistensial. Iya, ngelewatin tahap oral pak. Iya kan, entah kenapa ini masalah orang nggak ditetein emang. Enggak, kalau menurut gua orang yang masih berusaha jadi manusia aja, menjadi Allah dirinya aja. Karim. Itu salah satu yang Allah, gue Syaf. menarik ya kalau buat gue. Gue beberapa tahun yang lalu tuh pernah ketemu kawan lama ya, dan dia mengasihani gue gitu, karena gue nggak pernah kemana-mana. Lu tuh di kampus dulu gini, pencapaian lu bagus, bla bla bla. Kok sekarang kayak gini sih gitu? Dan gue bingung kenapa dia bisa menjustifikasi gue nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Ternyata dia ngeliat di sosmed gue, yang gue jarang posting. Oh, I see. Karena Aing tidak butuh ketika misalnya di bandara, Lu tunjukin gitu. lagi di mana kan tanya. Hmm. Kan selama itu Aing udah jalan-jalan kemana-mana. Terus apakah orang punya kewajiban buat melapor ke netizen? Kan nggak ada. Iya. Tanya bener ta. Orang bukan benci. I love itu banyak. Ya bener, orang sebelah. Oh iya bener, ini gue tuh nggak tahu kenapa kayak gini. Nggak sesuai gitu kalau edan kan. Iya.
Oh, itu Tapi juga ganggu anjing itu. buat gue juga itu agak aneh sih. Orang yang kayak wajib banget ngasih tahu semua hal tentang dirinya di Kalau media gue sosial. dihakimi, Jack. Enggak ya? Dengan narasi gitu, Enggak, lu entar tuh jangan dulu gini Gue belum gini. selesai. Ketika lu nyeritain itu dan ada orang yang menghakimi lu sebel. Nyet. Berarti lu sebenarnya yang menghakimi nggak apa-apa. Tapi kan yang dihakiminya yang sebel kan, yang jadi masalah buat lu. Ini dia ngepost, kalau lu kan dihakimi karena nggak ngepost kan gitu, itu beda Karena hal. Koginto, ergo Post. Aku ada karena aku posting. Gue jadi kalau lu, kan kalau itu Dane, kalau lu Yang tadi dia ngepost banyak hal. Contoh misalnya dia ngepost terus habis itu orang ngakimin dia. yang titik-titik gitu ya. Entah gua nggak dia ngerti. nggak ngerti anjing. Oh iya. Iya, enggak, gua enggak, cuman maksud gua ada orang-orang kayak gitu kan, dia nyeritain banyak hal, tiba-tiba dikomenin terus dia marah. Oh. Padahal lu udah expose diri lu kan. Lu expose bangsat gitu kan, maksudnya lu tuh ngasih tahu, terus lu berharap semua orang oke gitu dengan tindakan lu. Enggak bisa Net. Ya karena banyak orang yang ngepost untuk dapat approval. Nah, maksud gua oke approval mungkin Iya ya. Iya, gitu. Nggak. Maksud gue. ya gua ngerti. Orang nggak dapat approval gitu. Butuh dukungan itu. Iya. Kalau buat gue itu juga tetap sama problem eksistensial Iya, nggak sih, itu- problem iya. lu menjadi manusia gitu kan, Nggak, problem lu menjadi diri lu gitu Iya, kan. nggak nyampe 6 bulan tuh berarti ditatain dulu. Iya, gue jadi inget buat gue sih closing yang pas tuh gue jadi inget gara-gara ini. Karena tadi Jaka bahas Charles Darwin. Evolusi manusia yang gitu-gitu. Lu mau ngomongnya natural selection enggak kan? Enggak. Panjangnya. Enggak, Oke. gue pengen ngomongin filsuf idola lo. Di itu loh, orang Jerman yang sok bijak. Yang paling ikhlas hidupnya. Iya, Hmm. Panitze itu kan pernah bilang di Sabda de Zarathustra tuh, buat dia kritik dia terhadap Darwin tuh bukan orang kan masalah missing link, masalah apa, Iya. apakah evolusi ini. Kalau buat dia tuh pertanyaannya, apa kita sudah jadi manusia? Strot. See you. Untung Darwin orang Jerman.